Cahaya di tengah gelap, hujan deras mengguyur kampung Ciptasari malam itu, seakan langit turut bersedih atas penderitaan warganya. Kampung yang dulu dikenal sebagai tempat damai kini berubah menjadi sarang ketakutan. Preman-preman yang dipimpin oleh Gino, seorang mantan narapidana, menguasai setiap sudutnya. Mereka memeras, mencuri, dan mengintimidasi siapa saja yang berani melawan. Namun, di tengah gelapnya malam, sebuah kereta tua berhenti di stasiun kecil di pinggiran kampung. Dari kereta itu, seorang pemuda turun. Tubuhnya tegap, wajahnya bersih dengan sorot mata yang teduh namun tegas. Dialah Arya, seorang ulama muda yang telah lama meninggalkan kampung halamannya untuk menuntut ilmu. Kini ia kembali, membawa ilmu agama dan kebatinan yang ia warisi dari gurunya, Kiai Syukur. Arya berjalan menyusuri jalanan berlumpur, mengenang masa kecilnya di kampung itu. Rumah-rumah yang dulu penuh tawa kini tampak sunyi. Warga mengintip dari balik tirai, takut keluar karena preman-preman Gino yang sering berkeliaran. Arya tahu, ini bukan lagi kampung yang ia tinggalkan bertahun-tahun lalu. Setibanya di rumah orang tuanya, Arya disambut oleh ibunya, Bu Siti, dengan air mata bahagia. Namun, kebahagiaan itu bercampur dengan kecemasan. Arya, kenapa kamu kembali? Kampung ini sudah bukan tempat yang aman, ujar Bu Siti dengan nada khawatir. Arya tersenyum menenangkan. Ibu, justru karena kampung ini sedang gelap, saya harus kembali membawa cahaya. Saya tidak bisa membiarkan ketidakadilan ini terus terjadi. Keesokan harinya, Arya memulai langkah kecilnya. Ia mengunjungi masjid tua yang hampir tak terurus, membersihkannya, dan mengumumkan pengajian untuk anak-anak. Beberapa warga mulai mendekat, penasaran dengan keberanian Arya. Namun, kabar tentang kembalinya Arya juga sampai ke telinga Gino. Siapa dia? Berani-beraninya mencoba mengubah keadaan di sini, gumam Gino dengan nada marah. Ia memerintahkan anak buahnya untuk mengawasi Arya dan menghentikan apapun yang ia rencanakan. Di malam yang sunyi, Arya duduk di teras rumahnya, membaca Al-Quran. Dalam keheningan itu, ia merasakan kehadiran sesuatu yang gelap. Tiba-tiba, 3 preman muncul dari balik bayangan, mencoba mengintimidasi Arya. Hei, ulama muda, kamu pikir bisa mengubah kampung ini? Pergi saja sebelum kamu menyesal, ancam salah satu dari mereka. Arya menutup kitabnya perlahan, menatap mereka dengan tenang. Saya tidak datang untuk melawan. Saya datang untuk membawa kebaikan. Jika kalian merasa terganggu, mungkin karena kalian takut akan kebenaran. Kata-kata Arya menusuk hati para preman itu. Salah satu dari mereka bahkan tampak ragu, namun gengsi membuat mereka tetap berdiri. Arya tidak bergerak, namun energi ketenangan yang ia pancarkan membuat mereka bingung. Akhirnya, mereka pergi dengan ancaman yang lebih lemah dari sebelumnya. Malam itu, Arya berdoa dengan khusyuk, memohon kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi ujian yang akan datang. Ia tahu, perjalanan ini tidak akan mudah. Tapi ia yakin, cahaya kebenaran akan selalu menang melawan gelapnya kezaliman. Pagi yang cerah menyelimuti kampung Ciptasari, tetapi di hati warganya masih tersisa mendung ketakutan. Arya memulai harinya dengan membersihkan masjid tua yang telah lama terlupakan. Ia menyapu lantai yang berdebu, memperbaiki atap yang bocor, dan menyalakan pelita di sudut ruangan. Perlahan, masjid itu kembali hidup, menjadi simbol harapan yang baru. Warga yang penasaran mulai berdatangan, meski dengan langkah ragu. Arya menyambut mereka dengan senyum hangat. Ia mengajak mereka berbincang, mendengarkan keluh kesah yang selama ini terpendam. Seorang ibu tua menangis menceritakan anaknya yang dipaksa bekerja untuk Gino. Seorang pemuda mengaku takut melawan karena ancaman yang selalu mengintai. Arya mendengarkan semuanya dengan sabar, lalu berkata, kita tidak bisa mengubah keadaan ini jika kita terus diam. Langkah kecil bersama akan menjadi kekuatan besar. Arya mulai mengadakan pengajian kecil untuk anak-anak di masjid. Ia mengajarkan mereka membaca Al-Quran, memberi cerita-cerita penuh hikmah, dan menyisipkan nilai keberanian serta kejujuran. Perlahan, anak-anak mulai datang lebih banyak, membawa tawa yang telah lama hilang dari kampung itu. Namun, gerakan kecil Arya tak luput dari perhatian Gino. Di markasnya, Gino duduk dengan wajah muram. Orang itu terlalu berani. Dia mulai membuat warga lupa pada ketakutan mereka, kata salah satu anak buahnya. Gino mengangguk, lalu memerintahkan anak buahnya untuk memberi peringatan. Kirim pesan pada dia. Buat dia tahu bahwa kampung ini masih milik kita. Di malam yang sunyi,
Saat Arya tengah berdoa di masjid, sekelompok preman datang membawa tongkat dan senjata tajam. Mereka merusak lampu masjid dan mencoret-coret dinding dengan kata-kata ancaman. Namun, Arya tetap duduk tenang, bahkan ketika mereka mengelilinginya. Berhenti main-main dengan kampung ini, Arya. Kalau tidak, kamu akan menyesal, ancam salah satu dari mereka. Arya memandang mereka dengan mata penuh keteduhan. Kalian tahu ini salah. Kalian tahu apa yang kalian lakukan hanya menambah penderitaan orang-orang di kampung ini. Salah satu preman tampak terguncang, namun yang lain tetap keras kepala. Mereka meninggalkan masjid dengan tawa kasar, tetapi di hati mereka ada ketidaknyamanan yang tak bisa dijelaskan. Keesokan harinya, Arya tidak menyerah. Ia mengajak warga untuk membersihkan masjid bersama-sama. Semakin banyak orang yang datang, membawa sapu, ember, dan semangat baru. Arya menunjukkan bahwa kebersamaan adalah kekuatan terbesar yang dimiliki mereka. Di tengah kegiatan itu, seorang pemuda bernama Dika, yang dulu pernah menjadi anak buah Gino, mendekati Arya. Kang Arya, saya ingin ikut membantu. Saya lelah hidup seperti ini, katanya dengan suara lirih. Arya tersenyum dan merangkul Dika. Setiap orang berhak untuk berubah. Mari kita mulai dari sini. Kabar tentang Dika yang membelot sampai ke telinga Gino, membuatnya semakin marah. Arya ini bukan hanya ulama, dia mulai menjadi pemimpin. Kita harus menghentikannya sebelum semuanya berbalik. Namun, Arya tidak gentar. Ia tahu langkah awalnya telah menggugah hati banyak orang. Ia percaya, cahaya yang ia bawa akan terus menyebar, meski kegelapan mencoba memadamkannya. Di setiap langkahnya, ia membawa keyakinan bahwa kebaikan selalu menemukan jalannya untuk menang. Hari itu, kampung Ciptasari terasa lebih hidup. Anak-anak berlarian di sekitar masjid, warga mulai berani berkumpul, dan suara azan yang menggema dari masjid tua kembali menjadi pengingat akan harapan. Namun, di balik semua itu, bayang-bayang ancaman dari Gino dan kelompoknya masih membayangi. Arya baru saja selesai mengajar anak-anak mengaji ketika beberapa preman datang dengan wajah garang. Mereka membawa tongkat dan rantai, berjalan mendekati masjid dengan langkah penuh amarah. Warga yang melihat kejadian itu mulai mundur ketakutan, beberapa bahkan segera meninggalkan tempat itu. Salah satu preman, Tony, melangkah maju. Ia adalah tangan kanan Gino, terkenal dengan sikapnya yang kejam. Arya, kamu pikir bisa jadi pahlawan di sini? Ini kampung kami, dan kamu tidak punya hak untuk mengubah apapun. Teriaknya sambil menunjuk Arya. Arya berdiri di depan masjid, memandang Tony dan kelompoknya dengan tenang. Kampung ini milik kita semua, Tony. Milik orang-orang yang ingin hidup damai, bukan milik mereka yang menebar ketakutan. Ucapan Arya membuat Tony semakin marah. Ia mengayunkan tongkatnya ke arah Arya, namun Arya tetap diam di tempat. Tepat sebelum tongkat itu mengenai, Arya melangkah mundur dengan gerakan ringan, membuat serangan Tony meleset. Tony, aku tidak akan melawanmu dengan kekerasan, kata Arya dengan suara tenang. Aku tahu di dalam hatimu masih ada kebaikan. Kamu tidak perlu melakukan ini. Preman-preman lain mulai mengepung Arya, namun Arya hanya berdiri dengan tenang. Ia memejamkan mata sejenak, membaca doa dalam hati. Tiba-tiba, angin berhembus kencang, membuat daun-daun berguguran dan debu berputar di sekitar mereka. Tony dan anak buahnya terdiam. Mereka merasakan sesuatu yang aneh, sebuah ketenangan yang memancar dari Arya, seperti energi yang menembus hati mereka. Salah satu preman, Jaka, menjatuhkan rantainya dan mundur dengan wajah pucat. Aku tidak bisa melakukan ini, katanya pelan. Tony menatap Jaka dengan marah. Pengecut, jangan biarkan dia mempengaruhimu. Namun, Arya melangkah maju dengan penuh percaya diri. Tony, aku tidak ingin memusuhimu. Tapi aku tidak akan mundur dari jalan kebenaran. Jika kamu ingin melawan, aku akan tetap di sini. Tapi pikirkan ini, apakah kekerasanmu akan membawa kebahagiaan? Kata-kata Arya membuat Tony terdiam. Tangannya yang menggenggam tongkat mulai gemetar. Ia menatap Arya dengan penuh kebingungan, seolah-olah hati nuraninya mulai berbicara. Namun, gengsi dan rasa takut pada Gino membuatnya berbalik. Ini belum selesai, katanya sebelum pergi bersama anak buahnya. Warga yang menyaksikan kejadian itu mulai berdatangan kembali. Beberapa dari mereka menangis, terharu melihat keberanian Arya yang mampu menghadapi ancaman tanpa kekerasan. Seorang ibu tua mendekat dan memegang tangan Arya. Kang Arya, terima kasih.
Anda adalah harapan kami, katanya dengan suara bergetar. Arya tersenyum lembut. Harapan itu ada di hati kita semua, Bu. Kita hanya perlu bersama-sama menjaganya. Namun, Arya tahu bahwa ini baru awal. Tony dan anak buahnya mungkin mundur, tetapi Gino tidak akan tinggal diam. Ujian pertama ini telah menunjukkan bahwa perjuangan tidak akan mudah. Tapi Arya yakin, dengan iman dan keberanian, ia bisa menghadapi apapun yang datang. Di malam itu, Arya kembali berdoa di masjid. Dalam sujudnya, ia memohon kekuatan kepada Tuhan, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk warga kampung yang kini mulai percaya bahwa mereka bisa melawan ketakutan. Cahaya telah mulai menyala, dan Arya bersumpah untuk menjaga agar cahaya itu tidak pernah padam. Malam itu, kampung Cipta Sari tampak sunyi. Bulan bersinar redup di langit, seolah menyaksikan sesuatu yang akan terjadi. Arya duduk di teras rumahnya, memegang tasbih di tangan, melantunkan zikir dengan tenang. Di kejauhan, angin membawa suara-suara aneh, langkah kaki yang berat, gemerisik ranting, dan bisikan-bisikan yang mencurigakan. Sementara itu, di markasnya, Gino duduk sambil menatap anak buahnya dengan tatapan dingin. Arya sudah terlalu jauh. Dia mulai mempengaruhi warga, bahkan anak-anak kita sendiri. Malam ini, kita beri dia pelajaran. Pastikan dia tahu siapa yang berkuasa di kampung ini. Tony, meski masih ragu setelah pertemuan terakhirnya dengan Arya, tidak berani membantah perintah Gino. Bersama 5 orang lainnya, ia bergerak menuju rumah Arya, membawa senjata tajam dan wajah penuh dendam. Di rumahnya, Arya merasakan kehadiran sesuatu yang tidak biasa. Ia berhenti berzikir dan menatap ke arah gelap. Ya Allah, kuatkan hamba-Mu untuk menghadapi apapun yang Kau takdirkan malam ini, doanya lirih. Tak lama, suara langkah kaki mendekat. Pintu rumah Arya digedor keras, diikuti teriakan kasar. Arya, keluar kau sekarang juga. Arya membuka pintu dengan tenang, berdiri di ambang pintu dengan wajah yang tetap teduh. Di depannya, Tony dan anak buahnya berdiri dengan senjata di tangan. Wajah mereka penuh amarah, tetapi di balik itu ada keraguan yang tersembunyi. Apa yang kalian cari di sini, malam-malam begini? Tanya Arya dengan suara lembut namun tegas. Kami tidak mau bicara banyak. Ini peringatan terakhir. Tinggalkan kampung ini, atau kami tidak akan segan-segan membuatmu menyesal, ancam Tony, meski suaranya sedikit bergetar. Arya memandang mereka satu per satu. Kalian datang dengan senjata, tapi hati kalian penuh keraguan. Aku tidak akan pergi, karena aku tidak melawan kalian. Aku di sini untuk melawan kezaliman, bukan untuk menyakiti siapapun. Tony menggeram. Jangan banyak bicara. Ia mengayunkan tongkatnya ke arah Arya, namun tiba-tiba angin kencang berhembus, membuat tongkat itu terlepas dari tangannya. Anak buahnya mundur selangkah, saling pandang dengan ketakutan. Salah satu dari mereka berbisik, ini ulama atau dukun. Angin saja seperti membelanya. Arya melangkah maju, mendekati Tony. Tony, aku tahu hatimu tidak sekeras ini. Aku tahu kamu hanya takut pada Gino, tapi kamu tidak perlu terus hidup dalam bayangannya. Pilihan ada di tanganmu. Tony terpaku, wajahnya berubah. Namun, gengsi dan rasa takut pada Gino membuatnya kembali memegang senjatanya. Ini belum selesai, Arya. Lain kali, kami tidak akan datang hanya dengan ancaman. Mereka pergi, meninggalkan Arya yang tetap berdiri di tempatnya. Warga yang menyaksikan dari kejauhan mulai mendekat. Beberapa dari mereka menangis, sementara yang lain hanya menatap Arya dengan kagum. Kang Arya, mereka pasti akan kembali. Apa yang akan kita lakukan? Tanya seorang pemuda bernama Rizal. Arya menatap mereka dengan penuh keyakinan. Kita tidak akan melawan dengan kekerasan. Tapi kita akan melawan dengan keberanian, doa, dan persatuan. Mereka kuat karena kita terpecah, tapi jika kita bersatu, mereka tidak akan bisa mengalahkan kita. Malam itu, Arya mengajak warga untuk berkumpul di masjid. Ia memimpin doa bersama, memohon perlindungan dan kekuatan dari Tuhan. Di tengah ancaman yang semakin nyata, Arya tetap percaya bahwa cahaya kebenaran akan selalu menang atas gelapnya kezaliman. Namun, di tempat lain, Gino semakin murka mendengar laporan bahwa ancamannya tidak membuat Arya gentar. Kalau begitu, kita buat dia tidak punya pilihan selain tunduk, gumamnya dengan senyum penuh rencana jahat. Malam itu menjadi awal dari ancaman yang lebih besar. Tapi Arya tahu, ujian yang sesungguhnya baru saja dimulai. Pagi itu, suasana di kampung Cipta Sari terasa berbeda.
Warga mulai berkumpul di masjid, bukan hanya untuk beribadah, tetapi juga untuk mendiskusikan nasib kampung mereka. Di bawah bimbingan Arya, mereka mulai menyadari bahwa ketakutan hanya membuat mereka semakin terpuruk. Arya berdiri di depan mereka, wajahnya penuh keyakinan. Saudara-saudaraku, kata Arya dengan suara yang menggema, sudah terlalu lama kita membiarkan kezaliman ini terjadi. Sudah terlalu lama kita diam, membiarkan mereka yang lemah tertindas. Hari ini, kita tidak akan diam lagi. Tapi ingat, perlawanan kita bukan dengan kekerasan. Kita akan melawan dengan keberanian, persatuan, dan doa. Warga mulai mengangguk, semangat mereka perlahan bangkit. Salah satu pemuda, Rizal, berdiri. Kang Arya, kami siap mendukungmu. Tapi bagaimana caranya? Mereka bersenjata, sedangkan kami tidak punya apa-apa. Arya tersenyum. Senjata terbesar kita adalah keberanian dan keyakinan. Kita akan mulai dengan langkah kecil. Kita perbaiki kampung ini, kita tunjukkan bahwa kita tidak takut. Mereka berkuasa karena kita membiarkan mereka. Jika kita bersatu, mereka tidak akan bisa mengalahkan kita. Warga mulai bergerak. Mereka membersihkan jalanan, memperbaiki rumah-rumah yang rusak, dan menata ulang pasar yang sudah lama terbengkalai karena ketakutan. Anak-anak kembali bermain di luar, sementara para ibu mulai menjual hasil kebun mereka tanpa rasa takut. Namun, langkah kecil ini tidak luput dari perhatian Gino. Dari markasnya, ia melihat perubahan yang terjadi di kampung. Wajahnya memerah, penuh amarah. Arya semakin berani. Dia sudah membuat warga melawan kita. Kita harus bertindak sebelum semuanya lepas kendali, katanya kepada anak buahnya. Malam harinya, Gino mengirim sekelompok preman untuk menghancurkan pasar yang baru saja diperbaiki warga. Mereka datang dengan membawa senjata dan merusak dagangan para pedagang. Namun, kali ini warga tidak tinggal diam. Rizal dan beberapa pemuda menghadang mereka di tengah pasar. Kami tidak takut lagi. Jika kalian ingin merusak, kalian harus melewati kami dulu, katanya dengan suara tegas. Preman-preman itu tertawa, menganggap perlawanan warga hanya lelucon. Tapi ketika mereka maju, lebih banyak warga yang datang, berdiri bersama Rizal. Mereka tidak membawa senjata, hanya keberanian dan keyakinan. Arya muncul di tengah kerumunan, berdiri di depan warga. Saudara-saudaraku, ingat apa yang kita perjuangkan. Jangan gunakan kekerasan. Tunjukkan bahwa kita lebih kuat dengan persatuan. Preman-preman itu mulai ragu. Jumlah warga yang terus bertambah membuat mereka terintimidasi. Mereka mundur perlahan, hingga akhirnya melarikan diri. Kemenangan kecil ini menjadi momen penting bagi warga. Mereka mulai percaya bahwa mereka bisa melawan tanpa harus menggunakan kekerasan. Di masjid, Arya memimpin doa syukur bersama, memohon agar perjuangan mereka terus diberkahi. Namun, di tempat lain, Gino semakin murka. Arya benar-benar membuat warga melawan kita. Kalau begini terus, kita akan kehilangan segalanya. Kita harus menghentikannya, dengan cara apapun, katanya dengan nada dingin. Malam itu, Arya duduk sendiri di masjid, merenungkan apa yang telah terjadi. Ia tahu bahwa perlawanan ini masih jauh dari selesai. Ancaman Gino semakin besar, tetapi ia percaya bahwa selama warga tetap bersatu, tidak ada yang tidak bisa mereka hadapi. Perlawanan warga telah dimulai, dan kini tidak ada jalan untuk mundur. Cahaya harapan semakin terang, meski bayang-bayang ancaman terus mengintai. Malam itu, angin dingin berhembus kencang di kampung Ciptasari. Di masjid, Arya duduk termenung setelah memimpin salat Isya. Warga mulai mempercayainya, dan perlawanan mereka terhadap ketidakadilan mulai menunjukkan hasil. Namun, Arya tahu bahwa perjuangan ini belum selesai. Gino dan kelompoknya tidak akan tinggal diam. Sementara itu, di markasnya, Gino merencanakan sesuatu yang lebih besar. Kita harus mematahkan semangat mereka. Jika kita berhasil menghancurkan Arya, warga akan kembali tunduk, ujarnya kepada Tony dan anak buahnya. Tony terdiam. Ia telah melihat bagaimana Arya tidak pernah melawan dengan kekerasan, bagaimana keteduhan Arya justru membuat hati kecilnya goyah. Tapi ia juga tahu bahwa membantah perintah Gino berarti mempertaruhkan nyawanya. Gino memutuskan untuk bertindak lebih kejam. Malam itu, ia memerintahkan anak buahnya untuk membakar masjid, simbol perjuangan warga. Bakar tempat itu. Biarkan mereka tahu siapa yang berkuasa di sini, perintahnya dengan nada dingin. Beberapa jam kemudian, warga dikejutkan oleh kobaran api yang melahap masjid tua mereka. Jeritan terdengar di mana-mana,
sementara para preman melarikan diri di tengah kekacauan. Arya, yang baru saja tiba di lokasi, berdiri memandangi masjid yang terbakar. Matanya berkaca-kaca, tetapi ia tidak menunjukkan kemarahan. Warga berkumpul di sekitar Arya, menangis melihat tempat suci mereka dihancurkan. Kang Arya, apa yang harus kita lakukan? Mereka tidak akan berhenti sampai kita menyerah, ujar salah satu warga dengan nada putus asa. Arya mengangkat tangannya, meminta semua orang. Tenang, saudara-saudaraku, ini adalah ujian. Mereka ingin kita menyerah, tetapi kita tidak boleh kalah. Masjid bisa terbakar, tetapi iman kita tidak boleh padam. Kita akan membangun kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Kata-kata Arya membangkitkan semangat warga. Mereka mulai bekerja bersama, memadamkan api dan menyelamatkan apa yang tersisa dari masjid. Bahkan anak-anak membantu, membawa ember kecil berisi air. Namun, malam itu juga menjadi titik balik lain. Tony, yang ikut dalam perintah pembakaran, tidak bisa lagi menahan rasa bersalahnya. Ia diam-diam mendatangi Arya setelah semua orang kembali ke rumah masing-masing. Kang Arya, ujar Tony dengan suara gemetar. Saya tidak tahan lagi. Saya ikut membakar masjid. Tapi saya tidak ingin hidup seperti ini lagi. Tolong bantu saya keluar dari bayang-bayang Gino. Arya menatap Tony dengan mata penuh pengertian. Tony, setiap orang bisa berubah. Yang penting adalah niatmu untuk memperbaiki diri. Jika kamu benar-benar ingin lepas dari kegelapan, aku akan membantumu. Tony berlutut, menangis di hadapan Arya. Malam itu, ia berjanji untuk meninggalkan kehidupan sebagai preman dan membantu perjuangan warga. Keesokan harinya, Tony datang ke masjid bersama Arya dan warga lainnya. Ia berdiri di depan mereka, mengakui semua kesalahannya. Saya salah. Saya sudah menyakiti kalian semua. Tapi mulai hari ini, saya ingin memperbaiki semuanya. Izinkan saya membantu kalian membangun kembali masjid ini. Pengakuan Tony menjadi momen yang mengubah segalanya. Warga, meski awalnya ragu, mulai menerima Tony dengan hati terbuka. Mereka menyadari bahwa perjuangan ini bukan hanya melawan kezaliman, tetapi juga membuka jalan bagi orang-orang seperti Tony untuk kembali ke jalan yang benar. Kabar tentang perubahan Tony sampai ke telinga Gino. Ia marah besar, merasa dikhianati oleh orang kepercayaannya. Kalau Tony sudah berkhianat, maka dia juga musuh kita. Kita harus menghancurkan mereka semua, katanya dengan nada penuh dendam. Namun, Arya tahu bahwa ini adalah titik balik yang penting. Perlawanan mereka bukan lagi sekadar melawan Gino dan preman-premannya, tetapi juga membuktikan bahwa kebaikan bisa mengubah hati siapapun. Di tengah ancaman yang semakin besar, Arya yakin bahwa cahaya kebenaran kini semakin terang, siap menyinari seluruh kampung Cipta Sari. Malam itu, suasana di kampung Cipta Sari mencekam. Setelah mendengar kabar bahwa Tony telah membelot, Gino tidak lagi bisa menahan amarahnya. Ia memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri. Dengan beberapa anak buahnya, ia menuju kampung, membawa senjata dan dendam yang membara. Di masjid yang tengah dibangun kembali, Arya duduk bersama Tony dan beberapa warga. Mereka merencanakan langkah selanjutnya untuk memperkuat persatuan warga. Namun, tiba-tiba suara langkah kaki berat terdengar mendekat. Arya, suara Gino menggema, memecah keheningan malam. Semua yang ada di masjid berhenti sejenak, saling pandang dengan wajah tegang. Arya berdiri dengan tenang, melangkah keluar. Di depannya, Gino berdiri bersama beberapa preman bersenjata. Wajahnya penuh kemarahan, matanya menatap Arya dengan tajam. Kau pikir kau bisa merebut kampung ini dariku? Kau pikir kau bisa membuat semua orang melawan aku? Bentak Gino. Arya memandang Gino dengan tatapan penuh keteduhan. Gino, aku tidak ingin melawanmu. Aku hanya ingin membawa kedamaian ke kampung ini. Kekerasanmu tidak akan bertahan lama. Masih ada jalan untukmu berubah. Gino tertawa keras, penuh ejekan. Berubah? Kau pikir aku akan tunduk pada ceramahmu? Tidak, Arya. Malam ini aku akan mengakhirimu. Tony maju, mencoba menghentikan Gino. Gino, berhenti. Ini sudah cukup. Kita semua bisa hidup damai tanpa perlu menyakiti siapapun. Namun, Gino mendorong Tony dengan kasar. Pengkhianat sepertimu tidak punya hak bicara. Melihat itu, Arya maju ke depan, berdiri di antara Gino dan Tony. Kalau kau ingin melawan, lawan aku. Tapi aku tidak akan menggunakan kekerasan. Aku tidak akan mengotori tanganku dengan kebencian. Gino semakin marah. Ia menghunus goloknya,
mengayunkannya ke arah Arya. Namun, Arya melangkah ke samping dengan gerakan yang tenang, menghindari serangan itu. Angin malam tiba-tiba berhembus kencang, membuat daun-daun beterbangan. Warga yang menyaksikan dari kejauhan mulai berdatangan, membawa obor dan nyala semangat. Mereka berdiri di belakang Arya, menunjukkan dukungan mereka. Gino merasa terintimidasi oleh keberanian Arya dan warga. Namun, ia tidak mundur. Kau pikir mereka bisa melindungimu? Aku tidak takut pada siapapun. Arya menatap Gino dengan penuh keyakinan. Kau tidak takut pada siapapun, Gino, tapi aku tahu kau takut pada dirimu sendiri. Kau takut menghadapi kebenaran. Kau takut melepaskan kekuasaan yang selama ini hanya membuatmu hidup dalam kebencian. Kata-kata Arya menusuk hati Gino, tetapi ia tidak mau mengakuinya. Ia kembali menyerang, namun setiap serangannya meleset. Arya tidak melawan, hanya menghindar dengan gerakan yang tenang. Warga mulai berseru, Kang Arya, kami bersamamu. Kami tidak takut lagi. Melihat dukungan warga, Gino mulai kehilangan kendali. Namun, Tony maju lagi, kali ini dengan keberanian yang penuh. Gino, hentikan ini. Kau tidak bisa melawan semua orang. Sudah cukup. Gino terdiam, tangannya yang memegang golok mulai gemetar. Ia menatap Arya, Tony, dan warga yang kini berdiri bersama. Untuk pertama kalinya, ia merasa kalah, bukan oleh kekuatan fisik, tetapi oleh keberanian dan persatuan. Dengan amarah yang tersisa, Gino melempar goloknya ke tanah. Ini belum selesai, Arya. Aku akan kembali, katanya sebelum pergi bersama anak buahnya. Malam itu, warga merayakan kemenangan mereka. Meski Gino masih menjadi ancaman, mereka tahu bahwa persatuan mereka telah menggoyahkan kekuasaannya. Arya berdiri di tengah mereka, tersenyum. Saudara-saudaraku, ini bukan akhir, tetapi awal dari perjuangan kita. Selama kita bersatu, tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Namun, di dalam hati Arya, ia tahu bahwa duel ini hanya permulaan. Gino masih menyimpan dendam, dan Arya harus bersiap menghadapi ujian yang lebih besar. Tapi malam itu, ia merasa yakin bahwa cahaya kebenaran akan terus bersinar, menuntun mereka menuju kedamaian sejati. Pagi itu, sinar matahari menyinari kampung Cipta Sari dengan lembut, seolah membawa harapan baru. Warga berkumpul di masjid yang sedang dibangun kembali. Meski sederhana, semangat mereka terasa begitu besar. Di tengah mereka, Arya berdiri dengan wajah tenang, memimpin doa bersama. Ya Allah, Engkau telah memberikan kami kekuatan untuk melawan ketakutan. Bimbinglah kami agar terus berada di jalan-Mu, agar kampung ini menjadi tempat penuh berkah dan kedamaian, doanya. Setelah doa selesai, warga bersorak penuh semangat. Mereka mulai bekerja, menyelesaikan pembangunan masjid dengan gotong royong. Anak-anak, pemuda, hingga orang tua, semua bahu-membahu. Bahkan Tony, yang kini menjadi bagian dari mereka, bekerja tanpa henti, seolah menebus kesalahan masa lalunya. Namun, jauh di sudut kampung, Gino duduk sendiri di markasnya yang semakin sepi. Anak buahnya mulai meninggalkannya, melihat bahwa warga kini tidak lagi takut. Ia merasa kalah, tidak hanya dari Arya, tetapi juga dari dirinya sendiri. Tony, yang merasa bertanggung jawab atas Gino, mendatangi Arya. Kang Arya, Gino sekarang sendirian. Dia semakin terpuruk. Apa yang harus kita lakukan? Tanyanya. Arya tersenyum tipis. Kita tidak boleh membiarkannya tenggelam dalam kebencian. Setiap orang punya kesempatan untuk berubah, termasuk Gino. Ayo, kita temui dia. Tony ragu, tetapi ia mengikuti Arya. Mereka berjalan menuju markas Gino, membawa makanan dan air sebagai tanda niat baik. Ketika mereka tiba, Gino menatap mereka dengan mata penuh amarah. Apa lagi yang kalian mau? Sudah cukup kalian menghancurkan segalanya. Bentak Gino. Arya meletakkan makanan di hadapan Gino dengan tenang. Kami tidak datang untuk menghancurkan, Gino. Kami datang untuk mengajakmu kembali. Hidup dalam kebencian hanya akan membuatmu semakin menderita. Kampung ini masih menerima siapapun yang ingin berubah, termasuk dirimu. Gino terdiam, matanya berkaca-kaca. Kalian tidak mengerti. Aku sudah terlalu jauh. Tidak ada jalan kembali untukku. Arya menatapnya dengan penuh keyakinan. Tidak ada yang terlalu jauh untuk kembali, Gino. Selama kita hidup, pintu taubat selalu terbuka. Yang kau butuhkan hanyalah keberanian untuk melangkah. Kata-kata Arya menusuk hati Gino. Perlahan, ia menangis,
melepaskan semua beban yang selama ini ia simpan. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Arya menepuk bahunya. Mulailah dengan satu langkah kecil. Kami akan membantumu. Hari itu menjadi awal baru bagi Gino. Ia meninggalkan kehidupannya sebagai preman dan mulai ikut membantu warga. Meski banyak yang awalnya ragu, Arya meyakinkan mereka bahwa setiap orang layak diberi kesempatan kedua. Beberapa minggu kemudian, masjid baru selesai dibangun. Warga berkumpul untuk merayakan, dengan Arya memimpin salat perdana di masjid tersebut. Suasana penuh haru dan syukur, seolah kampung Ciptasari telah lahir kembali. Setelah salat, Arya berdiri di depan warga. Saudara-saudaraku, hari ini kita tidak hanya membangun sebuah masjid, tetapi juga membangun kembali harapan, persatuan, dan kedamaian di kampung kita. Ini adalah awal dari perjalanan baru. Mari kita jaga cahaya ini, agar tidak pernah padam. Warga bersorak, dan Gino yang berdiri di antara mereka hanya bisa menunduk, matanya berkaca-kaca. Ia merasa diterima kembali, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu, Arya duduk di teras masjid, memandangi bintang-bintang. Ia tahu bahwa perjuangan belum selesai, tetapi ia merasa yakin bahwa cahaya kebenaran telah menuntun kampung ini ke arah yang lebih baik. Cahaya baru telah menyinari kampung Ciptasari, membawa harapan bagi semua. Dan Arya, sang ulama muda, tetap menjadi pelita yang menerangi jalan mereka, dengan ilmu, keberanian,